sebelum beliau disyahadatkan, ya kata Pak Ustadz kita tanya dulu tujuan ya beliau masuk kepada agama Islam ini dan kepada Nabi. Dipersilakan untuk disampaikan. Ya, satu tujuan untuk masuk Islam ini dulu bukan diiming-imingin atau dikasih saran dari tempat orang sekitar di sini atau mengatakan ini jalan terbaik untuk hidupmu. Ini adalah keinginan atau niat saya, bukan karena paksaan dari maupun dari paman saya. Ini adalah tujuan hidup saya untuk masuk Islam ini. Dan ini bukan keterpaksaan, ini dalam hati saya yang paling dalam, dan emang niat saya untuk masuk Islam ini. Itulah Bapak dan Ibu, sudah sama-sama kita dengar tujuan yang disampaikan oleh anak kita Happy dan Wawan. Panggil itu Wawan ya, berapa hari ini. Itulah tujuan beliau untuk masuk ke dalam Islam ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Cuma paman beliau menyampaikan, sebelum beliau menyampaikan kan sudah saya sampaikan, Areba ini menceritakan tentang kebaikan yang ada dalam Islam. Jadi intinya ya sabarlah kita sebagai seorang ulama, para ustadz menyampaikan kebaikan tentang amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam. Mungkin karena dorongan itu sedikit, mungkin bertambah keyakinan beliau itu untuk masuk Islam yang sebenarnya. Karena sudah ada contoh daripada paman beliau. Mungkin sebelum masuk Islam ini sudah mengetahui juga bagaimana kehidupan daripada paman beliau sebelum Islam. Dan kini sudah ada contoh bagi beliau, paman beliau sudah berada dalam Islam. Mungkin dengan ada niat di hati beliau, tanpa contoh yang baik sudah ada, itu mungkin sudah ada dorongan bagi beliau untuk masuk Islam. Kita mulai, Pak. Diikuti apa yang Bapak ucapkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Coba sekali lagi ya, ya Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa ya? Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, para ulama, para ustadz, sama-sama telah kita dengar lafaz syahadat yang telah diucapkan oleh saudara kita Wawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan dan istiqamah dalam hati beliau, dan kewajiban kita semua untuk sama-sama membimbing beliau, terutama bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di lingkungan Kinibalu ini, karena beliau ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bulan pada hari ini ya, saudara Wawan ya sudah masuk Islam secara sempurna, arti secara kafah, dan sama-sama telah kita saksikan. Artinya Wawan tidak sendiri lagi Wawan ya. Kalau ada sesuatu pun yang terpikir, keluhan apapun, bisa diomong sama paman, dan juga sama-sama saudara-saudara kita yang berada di lingkungan di sini. Karena orang mukmin itu seluruhnya bersaudara, ya, baik yang di Nias, baik pernah di Sumatera Barat maupun di Medan, seluruh dunia, ya, itu sudah merupakan saudara kita, asalkan satu agama dengan kita, yaitunya agama Islam. Ya, masjidnya juga boleh, di mana mau sholat di situ ya, tidak ada tertentu masjidnya, ya, masjidnya seluruh masjid yang ada di atas dunia ini itu terkhusus, itu masjid di Islam. Sampaikan Ustaz Asri tadi bahwa Wawan tidak sendiri lagi, tapi semua kita muslim yang ada di Bengkulu khususnya dan seluruh dunia adalah bersaudara. Jadi pada kesempatan ini kami dari saudara-saudaramu memberikan sedikit bingkisan, mudah-mudahan bisa dipergunakan terutama untuk belajar Islam dan beribadah dengan baik sebagaimana dituntut oleh agama kita. Mudah-mudahan walaupun nilainya sedikit diterima dengan baik. Dan ini ada juga buku, ada Al-Quran, buku tuntunan sholat, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa dipergunakan dan diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore yang berkah ini kita masih diberikan sehat oleh Allah berkumpul di suatu tempat yang sangat mulia. Dikumpulkannya kita di sini, mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama kembali di dalam surga Allah. Saudara Bayu, saya manggil saudara aja ya. Saudara Bayu Kusma Wardana beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan menjadi seorang muslim, masuk Islam. Dan kemudian tentu orang setiap melakukan sesuatu punya tujuan. Tidak ada orang yang tidak punya tujuan, apalagi hijrah dari satu agama kepada agama itu adalah hijrah yang terbesar. Saya ketika adinda kita tadi mengucapkan dua sama syahadat, saya merinding. Kenapa itu hidayah yang terbesar? Nah, kepada Adinda Bayu atau Saudara Bayu, tolong sampaikan kepada kami apa motivasi tujuannya Bayu masuk Islam, dan kemudian tolong sampaikan keluarga, mungkin ada istri atau mungkin ada anak, mungkin ada tempat tinggal di mana. Silakan.
dari kecil saya di gereja, tinggal di gereja. Terus orang tua masih Katolik. Terus saya kan berkumpul sama teman-teman Islam. Terus ke sana itu aku mulai masuk Islam. Tetapi selama masuk Islam itu saya tidak pernah melakukan ajaran Allah itu sholat nggak pernah, tapi cuma maksiat dari sini Baik. Apakah sebab setelah masuk Islam itu berlaku konsekuensi Islam? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi yang beragama Islam. Tapi setelah masuk Islam, dukhul fis silmi, kafah masuk Islam itu secara keseluruhan. Siap konsekuensi dalam Islam? Berarti ketika Bayu nanti mengucapkan 2 kalimat syahadat ataupun diperbarui, Bayu adalah orang yang terbersih dosanya di hadapan Allah. Beda dengan kami yang banyak dosa. Sudah siap? Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Karena waktu yang akan membatasi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mohon izin aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, para teman-teman dari para ustadz yang saya hormati, di dalam Islam ada yang disebut di dalam hadis buniyul Islam ala khamsin. Ditegakkan Islam itu atas 5 dasar. Dasar yang pertama adalah Islam itu harus bersyahadat, dan Bayu sudah melakukan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pintu gerbang dia beragama Islam untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, bahwa setelah menyatakan Islam ada konsekuensi yang kedua, yaitu melaksanakan sholat yang 5 kali sehari semalam. Dan sholat itulah yang membedakan antara Islam dengan kafir. Dan konsekuensi yang ketiga adalah setelah dia melaksanakan ibadah sholat, ada kewajiban yang kedua, yang ketiga, yaitu dia melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan itu yang wajib dilakukan, dan nanti ada yang sunnah. Dan yang kelima, konsekuensi yang kelima adalah ketika dia dapatkan harta dari Allah, dia akan harus membayar zakat. Itulah konsekuensinya di dalam Islam. Kemudian kalau sudah masuk Islam, kita harus beriman. Yang pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah yang memiliki barat dan timur, utara dan selatan, langit dan bumi dan seluruh alam, Allah yang punya. Allah disebut makhluk, kita disebut dengan Khalik. Kita berkewajiban menyembah yang Khalik, dan Khalik berhak untuk memberikan kita ganjaran, pahala ataupun dosa. Yang kedua, di dalam perjalanannya Allah memiliki yang disebut dengan iman pada malaikat. Iman malaikat itu artinya apa? Malaikat itu adalah utusan-utusan Allah, yaitu pesuruh-pesuruh Allah untuk mengatur dunia, mengatur manusia. Yang ketiga, iman kepada Rasul yang kita wajib imani ada 25. Di antaranya adalah Rasulullah, Nabi Adam yang pertama, Nabi Muhammad yang terakhir, dan satu Nabi kita adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah Nabi kita, Rasul kita, Khalilullah. Dan yang keempat, ada konsekuensinya iman kepada kitab Allah. Kita sudah beriman kepada Al-Quran, maka pelajari Al-Quran, sebab Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita, mau selamat atau tidak selamat. Yang kelima adalah iman kepada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu apa? Yang disebut dengan takdir. Walaupun kita Islam, saya katakan kepada Wahyu, kepada Dinda tadi, kita Islam bukan untuk mencari harta. Kita Islam tidak mencari harta. Sebab kalau Islam mencari harta, banyak orang Islam yang taat akan banyak hartanya. Tapi Islam adalah mencari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebab kita bukan hidup di dunia saja, tapi kita hidup di akhirat. Maka kepada Dinda yang pertama tadi, siapa namanya? Wawan. Dan
guys. Maka kepada Bayu dan kepada Wawan saya sampaikan kepada kita semua apa yang saya sampaikan. Yang pertama, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hatinya, di sepenuh hatinya dia bersungguh-sungguh masuk Islam, maka dia adalah orang yang terbersih di antara kita sekarang. Dia adalah orang yang paling suci di antara sekarang. Kenapa? Dosa-dosa sebelumnya sudah dihapuskan oleh Allah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, itu yang dilakukan oleh para orang-orang yang muslim. Dan ini saya sampaikan kepada Bayu dan Wawan bahwa Islam itu adalah hidayah yang terbesar. Hidayah yang terbesar. Karena hidayah adalah hidayah terbesar, pasti ujiannya adalah ujian yang terbesar. Maka ujian yang terbesar, pertama ujian keluarga, yang kedua ujian pada diri sendiri, yang ketiga ujian lingkungan. Maka kalau Bayu dengan Wawan masuk Islam, jangan melihat kepada orang Islamnya, tapi lihatlah kepada ajaran Islam. Kalau kita melihat kepada orang Islamnya, banyak orang Islam yang tidak melaksanakan ajaran agama Islamnya. Tapi Wawan, lihatlah kepada ajaran Islamnya. Kalau ajaran Islam, maka lihatlah kepada Nabi. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, dan Nabi itu orang yang paling menyayangi para hamba umat-umatnya. Maka sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Adinda berdua, mudah-mudahan tetap istiqomah, dan saya bangga dengan Harapan. Saya sungguh sangat bangga sekali. Kenapa? Sebab mulai dari pendirian rumah pondok yayasan ini, Harapan saya angkat jempol sekali. Cuman saya kadang-kadang tidak bisa aktif, bukan berarti tidak aktif, tapi cuman saya akan melihat saja. Tapi insya Allah ini adalah ladang ibadah bagi kita semua. Maka Tonton Direpa nanti sampai administrasinya, kemudian surat piagam dia menyatakan Islam. Jadi kemana-mana dia sudah bisa mengatakan bahwa diri saya Islam. Dan kemudian terakhir kami dengan Ustadz, ada Buya Husein, ada Ustadz Mulyadi, mengucapkan selamat kepada Adinda semuanya. Dan kalau bisa suatu saat nanti kami akan pergi pengajian kemana-mana, kamu, Wawan, dan juga Adinda Wayu, kami mohon bisa bersama-sama kami kita perkenalkan dengan jamaah kami yang lain. Ini mungkin barangkali yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni. Pak Joni beliau adalah yang menyediakan kopi bagi kita sore hari ini. Beliau dari Kopi No, Pak Joni. Beliau adalah ikut safari subuh Minang, dan kemana-mana dari IKM beliau menyediakan kopi yang terenak bagi kita yang ada disuguhkan kepada kita semua. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita ucapkan selamat kepada Adinda berdua, mudah-mudahan tetap istiqomah.